Berbicara hijrah kan itu berpindah. Nah ini harus kita sederhanakan juga berpindah. Berpindah itu kan ada dua. Berpindah kepada kebaikan, berpindah kepada keburukan. Jika hanya sebatas pindah, kecoa pun pindah gitu ya. Kayak gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Ustadku di podcast Tanya Ustadz. Kembali lagi nih kita episode selanjutnya dengan Ustadz Arijal Muttaqin. Nah, alhamdulillah nih Kang Abe kita bisa berjumpa lagi sama Ustadz Arijal ya. Apa kabar, A? Alhamdulillah, Kangen baik. sebenarnya nih saya. Banyak pertanyaan setelah ditinggalin episode kemarin timbul gitu kan pertanyaan-pertanyaan yang harusnya dijawab gitu pada malam hari. Iya. Malah jadi berlanjut ya ini ya. Iya. Karena gimana ketika kita udah ketemu sama rasa yang nikmat ketika ngobrol, mau gak mau rasa timbul lagi. Jadi pengen terus, A. Benar. Alhamdulillah. Ingat kemarin itu A sedikit ngebahas soal hijrah. Hijrah, iya. Itu jadi fenomena juga gitu kan saat ini banyak anak muda yang hijrah, artis juga hijrah, komedian hijrah, pedangdut hijrah gitu kan banyak. Nah mungkin kita pengen tahu gitu kan, mungkin juga ada sahabat ID yang juga pengen tahu tahapan atau makna hijrah itu sebenarnya apa sih gitu Zat. Biar kita sama-sama lurus gitu kan pemahaman tentang hijrahnya. Ini ngobrolin hijrah awalnya memang tak terencana gitu ya. Tiba-tiba jadi ngobrol kemana kesepil sedikit, akhirnya malah dipanggil lagi ini sama ID TV. Berbicara hijrah kan itu berpindah. Nah ini harus kita sederhanakan juga berpindah. Berpindah itu kan ada dua. Berpindah kepada kebaikan, berpindah kepada keburukan. Jika hanya sebatas pindah, kecoa pun pindah gitu ya. Kayak gitu. Iya. Artinya gini, kenapa saya sampaikan kecoa? Karena ada glowing ya. Glowing. Kecoa itu glowing. Jadi akhirnya berpindah tidak hanya untuk mengglowingkan lahiriah, maka perlu dimaknai hijrah itu. Kita manai karena fenomena hari ini berbicara hijrah itu malah menjadi satu situasi yang meresahkan juga. Ada yang namanya hijrah sindrom. Kita akan melihat ujian-ujian tersendiri dalam berhijrah. Berarti hijrah itu nggak mudah ya sebenarnya ya. Betul. Banyak proses-prosesnya. Makanya kita harus tahu tahap-tahapannya dulu ya dalam hijrah. Iya. Mulai gimana kalau tahapannya? Tahapan hijrah yang pertama, yang paling penting adalah lillah. Hijrahnya harus ke Allah, hijrahnya harus karena Allah. Karena hanya itu yang akan menguatkan. Betul banget tuh. Kadang-kadang kan ada juga anak muda yang hijrah. Biasanya cari jodoh. Betul. Sebetulnya itu nggak masalah gitu ya. Karena itu variabelnya. Itu variabelnya. Karena gini, ada yang orang hijrah karena memang dia punya permasalahan dengan bunga bank gitu kan. Itu nggak ada masalah. Ketika orang memang saking lelahnya dalam pencarian untuk pendamping hidup, gua mah hijrah gitu. Mencari pendamping hidup yang baik berarti harus mencari tempat yang baik. Nah itu nggak ada masalah. Tapi berarti nggak salah juga ya daripada dia di tempat yang sama juga gitu kan. Betul. Hijrah juga lebih baik gitu. Nah ini kembali seperti di podcast sebelumnya. Nah kan saya nyampein bahwa jalan aja dulu. Apapun motivasi awalnya nanti keberkahan dalam perjalanan hijrahnya itu akan ditemukan. Maka tahapannya satu, lillah. Bangun lillah. Jika tidak menemukan itu, berkumpul dengan orang-orang yang ingin berhijrah. Karena komunitas itu penting. Betul. Nah ini perlu disampaikan. Dalam ilmu marketing, membidik agar menemukan omset itu, seringkali dibuat komunitas, bikin event, ngumpul tuh banyak orang, udah ngumpul. Adalah pasarnya jadinya. Wah di sana dia sudah menemukan pasarnya, dia hajar habis-habisan promo di sana, atau untuk kemudian mengangkat produknya, onder dealnya dengan cara membuat komunitas kan itu. Kalau komunitas motor gitu. Betul, komunitas motor. Kalau misalkan wanita itu ada yang namanya seperti reseller. Dia ngumpulin tuh agent-agentnya, dibuat grupnya. Coba di grup
di grup skincare apa yang dibahas. Ya. Dia akan ngebahas testimoni yang berhasil dalam apa programnya, terus promonya kan gitu. Motivasinya ya, motivasinya semangatnya, pakai produk gimana apa. jualan yang baik, terus di-push gimana dia kembali semangat. Nah, hijrah pun jika sendirian, Ya. nah, dia akan menemukan kelemahan karena memang hijrah itu sebetulnya tidak mudah ketika hijrahnya ke Allah. Ya. Itu Kayak kalau sendirian kerasa berat gitu ya. akan berat. Itu mesti. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, harus ada yang ngebimbing. Harus ada yang ngebimbing. Nggak bisa sendiri juga ya? Atau Sebetulnya udah bisa. komunitas tapi nggak ada yang bimbingnya? Betul. Sebetulnya hijrah sendiri bisa. Hanya saja ini memerlukan tenaga yang lebih besar gitu. Yang lebih besar dan waktu yang lebih lama. Lebih lama. Contohnya gimana, Chat? Kenapa harus pakai tenaga yang besar sama waktu yang lebih lama? Ini, dia harus siap berdamai dengan dirinya sendiri. Dia harus melawan dengan yuwaswis iblis yang sampai kepadanya. Sendirian. Iya, sendirian juga. Bisikan itu akan hadir. Pokoknya namanya ketaatan, membangun hijrah pada kebaikan, itu ujiannya bertubi-tubi. Bahkan ada orang yang sok, kok gini ya? Ada yang nyampe, nih cerita sedikit. Ya. Ini di Pangandaran. Ada salah satu teman yang bilangnya, saya pengen hijrah. Kan saya tanya, Kang, apa alasanmu hijrah gitu? Karena alasan itu yang akan menguatkan. Ya. Jika alasannya lemah, dia pun akan lemah dalam hijrahnya. Dia bilang, saya sudah lelah, apapun kemaksiatan sudah saya Jalani. lakukan, saya sudah jalani gitu. Dia bilang gitu kan. Saya tanya ke dia, apakah pernah bertobat? Pernah. Nah, dia bilang gitu. Ternyata tidak hanya itu, dia sendiri yang ngomong, tidak hanya itu. Ternyata saya butuh adanya bimbingan. Nah, dari sana materi inilah lahir, saya sampaikan di sini gitu ya Kang, bahwa hijrah yang berkelanjutan itu adalah hijrah di bawah bimbingan. Betul. Dan nafsu mah, atuh ya kalau kita ngomongin nafsu mah kan nggak mau diatur. Ya. Makanya orang hijrah, banyak yang hijrahnya tidak mau diatur semau gue, masa iya hijrah semau gue gitu kan. Namanya juga hijrah, namanya juga orang berpindah, Ya. maka harus ada sistem yang dibangun di dalamnya. Seperti tadi, ada sistem penjualan, Ya. dibuat resellernya buat grup, di dalamnya ada motivasinya, Ya. dibangun kesemangatannya gitu kan. Ya, itu juga ada trainernya ya Ayah. Nah, Ada mentor. Mentornya. betul. Sekarang kalau kumpul-kumpul doang nggak ada mentornya, dia ngomong kapasitas dia apa, gitu. Iya. Kan gitu. Kita itu hari ini kan dihadapkan pada situasi orang lebih mudah berbicara di sosial media tanpa ada kapasitas yang mendukung padanya. Maka penting legalitas yang bicara itu siapa. Sekalipun memang hari ini seringkali kita dihadapkan pada satu statement. Jangan lihat apa namanya? Jangan lihat yang Jangan bicara. lihat yang bicara, Tapi lihat apa yang tapi dibicarakan. lihat apa yang dibicarakan. Itu sering banget tuh. Betul, sering kita mendengar itu ya. Iya. Nah, apakah ini benar atau salah? Ada benarnya, tapi bisa jadi ini pun akan menggelincirkan, akan berbahaya juga jika kita hanya sebatas melihat ke sana. Karena begini, agama kan dibangun pada tilu aspek utama kan, kita berbicara iman, berbicara Islam, berbicara ihsan, berbicara syariat, berbicara hakikat. Kalau kita melihat seseorang hanya pada sebatas pembicaraannya saja, tanpa kita mempertimbangkan siapa yang bicara, ini kan yang jadi bahaya. Ahli maksiat saja itu mampu berbicara kebenaran. Ya. Karena kebenaran itu memang semua orang bisa bicaranya Bisa gitu untuk ya. membicarakannya. Tapi mana yang ada ruhnya, ada energinya. Nah ini perlu menjadi satu pertimbangan saat orang berhijrah. Karena hijrah itu nggak main-main. Ada orang yang berhijrah sampai habis segala sesuatunya. Iya. Ada yang, kok bisa ya? Saya sebelum berhijrah, saya itu rizkinya mudah. Tapi setelah hijrah, kok jadi gini?
Nah itu kenapa Tat, penyebabnya? Emang banyak gitu kan Iya, cerita-cerita. Contoh, betul. tadi kan kita angkat misalnya artis gitu ya. Mungkin yang Iya. sudah bosan dengan dunia hiburan, yang udah capek dengan kerjaannya, akhirnya dia pengen hijrah. Dan ternyata setelah hijrah malah tadi susah rezekinya kan. Akhirnya balik lagi. Gini, Nah itu kenapa Tat, bisa gitu? ingat nggak satu sifat Allah? Allah itu maha pencemburu. Dahulu kita sangat mencintai dunia, saat berhijrah, maka yang paling pertama akan diujikan adalah sesuatu yang dia cintai. Ada orang yang mencintai mobil, setelah hijrah hilang mobilnya. Nggak ada yang gitu, ada yang gitu. Kok bisa hilang mobilnya? Tapi ketika dia masuk pada, kalau dalam kaidah tasawuf ada makomat ya, dia membangun kesadaran, hadir kesabaran, dia membangun kesyukuran, ketawakalan di dalamnya. Balik lagi tuh mobil. Balik tuh bukan berarti mobil yang hilangnya balik lagi, tapi Allah berikan jalannya sehingga kebeli lagi mobilnya. Nah seperti itu. Ini kan seperti contoh di Nabi Ayub alaihi salam kan. Iya. Dan Nabi Ayub Diambil, diuji semuanya ya, iya, dikembalikan keluarganya, kembali. istrinya. Betul kan, itu kan sejarah yang Allah buat catatannya menjadi ibroh, menjadi pelajaran buat kita. Jadi itu masuk salah satu tantangan buat teman-teman yang hijrah ya. Betul, Berarti betul. apa banyak tantangannya? Banyak. Jadi kalau berbicara hijrah itu kita bisa melihat dari aspek spiritual. Aspek spiritual, ada aspek sosial, ada juga aspek psikologi. Nah gimana tuh? Nah gini, Dari satu. spiritual dulu apa dari mana Satu, dulu ya? aspek spiritual. Ya. Ini. Nah kalau saya kan seringkali disebutnya hijrah sindrom. Jadi lahiriahnya kita sudah mulai menata ulang, nah melakukan kebaikan-kebaikan. Nah ini nih yang bahaya. Bukan bahaya pada penataan ulang ibadahnya, tapi ketika hati merasa mulianya. Tantangan juga. Nah ini Tat, ya. tantangan. Hati merasa mulia, berarti kalau hati merasa mulia dia akan menatap di luar dirinya itu hina. Kan hari ini banyak kita temukan ada orang yang merasa paling surgais gitu ya. Asa ahli surga aja gitu. Kayak punya orang dalam. Iya, kata anak-anak sekarang kan, lu kayak punya orang dalam aja lu gitu ya. Jadi akhirnya menyalahkan orang lain. Hujah yang tidak berkesesuaian dengan apa yang dia temukan. Wah ini bid'ah, ini nggak boleh diikuti. Padahal ketika seseorang membangun hijrah, ciri orang yang terbangun hijrah adalah indikatornya ini di psikologis. Ya. Ada hati khawatir pulang kepada Allah tidak membawa apa-apa, takut amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Ada kekhawatiran, dia fokus melihat dirinya, melihat terus aja ke dalam. Dia melihat masa lalunya, dia pun melihat anugerah Allah yang begitu luar biasanya. Jadi waktunya habis melihat ke dalam. Dia udah nggak sempet tuh, nggak ada waktu harus menghukumi orang lain. Nggak sempet dia harus menghukumi dia. Ada orang berdalil ini, terus dia sepil, terus dianggap itu salah, saya benar. Nah ini jadi masalah tersendiri. Padahal dia juga baru belajar ya. Baru belajar. Jadi gini, kalau hijrah tidak lurus yang tadi disampaikan tidak lillah, hijrah itu akan seperti mainan. Contoh nih, ada anak muda, dia punya cita-cita. Cita-citanya di usia 20 tahun dia ingin memiliki kendaraannya sendiri. Terwujud tuh, 20 terwujud di usia 20 tahun. Monetisasi di akun media sosialnya, Oke. beli motor. Ini kisah nyata, dia beli motor. Nah begitu dia memiliki motor, dia merasa ini tuh benar-benar hasil jerih payahnya dia. Menganggap bahwa orang yang tidak sukses di usia 20 sepertinya adalah orang gagal semua. Coba bayangin. Nah sindrom ini kan terjadi pada orang yang baru menemukan bahwa wah enak juga ya. Padahal rasa itu sedang dititipkan saja oleh Allah. Boleh jadi satu waktu Allah ambil kembali, dia tidak menemukan rasa dalam perjalanan hijrahnya. Ini ujian tersendiri. Nah ini masuk pada wilayah psikologi. Nah gini khawatir ibaratnya kita masuk dalam posisi itu untuk menyadari bahwasanya oh
ternyata saya nih udah salah nih, udah ngejudge orang atau menghukumi orang padahal saya sendiri masih belajar. Supaya kita menyadari, oh kita dalam posisi yang salah ketika hijrah itu gimana? A? Gini, salah benar dalam perjalanan hijrah kembali kepada yang tadi. Harus ada yang membersamai, harus ada yang membimbing. Ya. Kenapa? Tadi alasannya bahwa nafsu itu tidak mau diatur. Contoh kecil, kemarin kan liburan tuh anak-anak sekolah ya. Ya. Nah anak saya nih yang bontot, yang paling kecil. Nah saat di tempat wisata, Ya. ketemu tuh sama pedagang mainan. Bayangin mainan sebegitu banyaknya di tempat wisata. Nah anak saya tuh duduk di samping. Pas dia celoteh ngobrol, Abi pengen itu, saya bilang jangan. Nanti ketika pulang Abi belikan. Terus ngomong lagi, karena ada tukang es lewat. Nah es krim. Banyak lah ya tuh yang Iya es krim lewat. Heeh. Abi pengen es krim, saya bilang jangan. Baru juga tadi makan es krim, Iya. sekarang mau makan lagi, jangan saya bilang. Terus saya dipanggil sama istri, dipanggil anak saya sendiri. Begitu balik lagi, anak saya udah nggak ada. Di mana coba? Tukang mainan. Nongkrong di tukang es krim. Nah gitulah nafsu. Itu anak yang tadi ibarat nafsu kita, ibarat keimanan kita. Ya. Kita itu kalau tidak ada yang membimbing, ya seperti itu jatuhnya gitu. Mengikuti nafsu. Saya tinggalin sebentar doang, itu anak sudah tidak bisa dikendalikan gitu. Tapi ketika saya ada, Iya. anak saya pergi nggak? Enggak. Enggak. Dengerin apa yang katanya. Iya, saya bilang diam, diam gitu. Ya. Maju, maju gitu. Jalan, jalan gitu. Diam, diam gitu. Nah gitu, itulah pentingnya dalam perjalanan hijrah memiliki pembimbing. Ya. Jadi dengan adanya pembimbing kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Betul. Menarik Betul. sih ini kata, pernah juga kan saya nonton sebuah podcast gitu Tat ya. Dimana ada anak muda yang hijrah gitu kan, atau anak muda yang suka berbuat dosa, ketika dalam penuhnya dengan perbuatan dosa, dia datang ke masjid gitu kan. Datang ke masjid, dia laksanain sholat, kemudian dia bisa ngerasain dia tuh orang yang paling hina gitu kan. Yang lainnya tuh soleh semuanya gitu yang sholat di masjid tersebut. Lalu ketika dia hijrah, masuk ke dalam satu komunitas, dan setelah hijrahnya ini, dia ikut sholat lagi. Tapi malah ketika setelah hijrah, dia tahu kesalahan imam dari A sampai Z gitu. Iya, iya, Itu kan iya, iya. salah satu bahayanya gitu kan ya. Betul, Kenapa betul, ketika iya. dia berbuat dosa, dia bisa sadar dia jadi orang yang paling Hina, hina gitu gitu ya. kan. Iya. Tapi ketika hijrah, dia malah bisa nyalain imam gitu. Dia Betul. lebih ini dari pintar dari imam. Iya, nah itu mungkin salah satu dari nafsu tadi kata ya. Betul, Yang gak betul. terkendali gitu. Betul. Memang tidak bisa dipungkiri. Iya. Nggak usah ngomongin orang lain lah. Betul Saya sih. sendiri pun sindrom itu akan hadir. Lintasan batin pun seringkali hadir gitu. Nah ini perlu dipahami karena ujian yang lembut pun ini seringkali hadir pada episode perjalanan hijrah. Pasti adanya gitu. Nah, kalau misalnya kita punya teman Ya. yang seperti itu, Ya. nyikapinnya harus kayak gimana gitu. Iya. Apakah kita juga harus counter lagi gitu kan? Atau gimana Tat, tipsnya gitu biar Wah, kalau gitu mau ngajak berantem dong. Nah, jangan gitu. Kita membangun satu akhlak sufi, akhlak para ulama. Akhlak para ulama itu dia akan melihat segala sesuatunya baik. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dalam pikiran, dalam benaknya dia sudah lebih banyak beramal ketimbang kita yang muda. Kalau ketemu dengan anak kecil, dia lebih sedikit dosa karena usianya masih belia. jadi yang baik aja. Iya, jadi dia melihat orang lain pada sisi baiknya dan dia menatap rahasia keburukan yang ditutup oleh Tuhannya. Sehingga akan berjalan baik. Ketika ada hujah yang tidak berkesesuaian, oh mungkin saya yang kurang ilmu. Gitu. Jadi tidak lantas dengan pemahamannya, saya tidak menemukan itu. Enggak gitu. Enggak gitu. Mungkin ya, kita belum paham. Mungkin gitu. karena keterbatasan ilmunya kita saja gitu. Nah ini baik sangka itu penting.
Tidak hanya berbicara baik sangka akan takdir Allah, baik sangka dengan sesama pun Ya. ini menjadi penting. Agar apa? Agar yang tadi lurus niatnya, selamat hijrahnya. Dan mungkin ada kekhawatiran ketika kita melihat niatnya mengajak gitu kan, mengajak kepada teman kita untuk bisa ikut hijrah juga menjadi lebih baik gitu. Nah mungkin tantangan dalam diri kita, kita boleh nggak sih ngajak gitu kan, atau misalnya kita ngingetin teman kita gitu dengan perbuatan dosanya, itu gimana adabnya atau tata cara yang baik dalam mengingetin teman kita tanpa kita merasa lebih baik dari orang tersebut, gimana tuh? Tentang bagaimana mengingatkan. Nah ini pun karena dulu saya orang marketing ya. jadi tidak bisa dipukul rata. Harus tahu latar Karakternya. belakangnya juga, orangnya dekat apa tidak dengan kita gitu. Kalau orang dekat ya bisa jadi ngobrol kita itu diterima karena orang dekat, dia sudah paham kita. Tapi ketika dengan orang lain kita harus tahu latar belakangnya. Tapi satu hal yang pasti, apapun dan siapapun kalau mengingatkan itu belajar menyambungkan hati dulu. Takutnya ada ambisi dalam diri ingin merubah orang lain. Ya. Kita itu jangankan merubah orang lain, merubah diri sendiri saya sudah sebegini payahnya, gitu. Jadi terus tawakal tu ala Allah, gitu. Terus. Berarti kita jangan sampai dalam diri kita pengen merubah orang lain. Jangan. Kenapa? Karena gini, ada wilayah yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Ya. Nah, yang di dalam kendali kita itulah yang akan dihisab. Contoh kecil, Akang mau ke kota Tasik nih, pakai motor. Nah, tapi nauzubillah ini mah karena contoh ya. Ya. Naik Celaka motor, ya motornya? nggak pakai helm, Oh, nggak pakai helm. kecelakaan, Iya. terus meninggal, akan dihisab karena nggak pakai helm. Kenapa? Karena di helm dan tidaknya ada dalam kendali Kita. kita. Kalau kecelakaan mah bukan dalam kendali kita. Iya. Kendali kita itu memastikan bahwa keamanan yang ada itu sudah dipenuhi, SOP-nya lah. Iya, Kalau kasarnya dalam perusahaan, SOP-nya. Nah, jika sudah dipastikan itu berarti dalam kendali kita. Kan kecelakaan mah ya, orang yang mahir bawa mobil saja kan Bisa ada yang aja. celaka. Kita Bisa udah jadi pelan-pelan. ketubruk gitu ya. Iya, ada yang Kita nggak tahu, kitanya udah pelan, udah hati-hati, yang lain malah lalai berkendara, kan seperti itu. Iya. Itu di luar kendali kita. Makanya seringkali kita tawakal tuh ala Allah, di luar kendali kita. Tapi ada yang dalam kendali kita. Nah dalam hijrah. Apa kaitannya? Nyambung Tat? ke hijrah, kaitan ke hijrah. Iya. Saya mau nanya Kang, omongan orang lain dalam kendali kita, di luar kendali kita? Di luar kendali. Di luar kendali. Masa kita nutupin mulut orang? Iya kan gak mungkin kan? Iya. Gak bisa. Kalau yang ngomongnya 10 orang tangan kita 2, butuh 8 tangan kemudian kan itu. Untuk menutupi mulutnya. Lantas apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hijrah? Nah ini menjadi penting. Langkah kita harus paham mana yang dalam kendali, mana yang di luar kendali. Omongan orang lain itu di luar kendali kita. Ngapain diurusin? Ya. Iya. Jalan aja gitu. Jalan aja. Nah ini yang tadi indikasi sosial. Tadi kan spiritual, Ya. kedua psikologis, ketiga sosial. Nah ini. Belum beres tadi ya ternyata ya. Tidak asik kok. Iya, poin sosialnya Iya, kan gitu. Di sosial itu terkadang orang hijrah ditinggalin teman. Dulunya kan sefrekuensi tuh. Iya, Dalam dalam keburukan. Hari ini dia telah berangkat, telah melangkah, telah berpindah. Otomatis konsekuensinya dia ninggalin dan boleh jadi dia ditinggalin gitu. Betul. Itu konsekuensi sosial. Jadi hijrah yang benar itu salah satu indikatornya sama temennya masih tetap biasa aja ya. Nggak ada Betul. perubahan. Jangan diputus. Jangan diputus. Walaupun beda frekuensi. Maksudnya beda. Walaupun beda rasa. frekuensi, tapi catatannya sekalipun beda frekuensi, wajib yang hijrah itu membentengi. Di mana dibentenginya? Yang tadi. Ya. Punya yang membimbing, sering komunikasi dengan pembimbing, apa yang dibijaki yang membimbing, kita ikuti kebijakannya agar menguatkan dalam perjalanan hijrahnya. Ya.
Jadi kalau misalnya hijrah tantangannya tadi ada spiritual, psikologi, sama Psikologi dan sosial. sosial. Tinggal kita istiqomahnya nih Ustaz Iya. gimana Iya. gitu kan, kita udah tahu tahapannya, tantangannya apa aja. Istiqomahnya ini yang kadang-kadang tadi yang bisa bikin balik lagi gitu. Iya. Takutnya Iya. kembali ke nol. Kembali. Kalau minus gimana? Kalau minus ya repot juga ya. Iya. Gimana? Nah, tip istiqomah. Ini nyambung nih. Guru kita kan seringkali ada kajian tuh. Yang lewat media sosial. Nah itu pun menjadi penting untuk mericas. Iya. Untuk mericas. Bisa hadir di majelis, bisa juga mericas melalui akun-akun media sosial. Ada live streaming, Ya. kita mengikuti kajiannya. Untuk apa? Untuk menenteramkan kembali, paham akan esensi, agar hijrahnya benar-benar ke Allah yang sejati. Udah jadi hijrah ya, luar biasa. Iya nih, Tantangannya. buat teman-teman sobat ID juga yang ingin ikut kajian dari Syekh, Ya. gitu bisa lewat channel YouTube Tarekat Idrisiyah Mm. dan akun Syekh itu sendiri Syekh Fatur Rahman di TikTok biasa suka live-nya Ya, suka gitu. Jadi udah banyak ya, banyak media-media yang harusnya bisa kita manfaatin dalam Betul. media hijrah. Terus gini Kang, akun media sosial yang ada, Iya. yang punya guru kita, kan anak muda hari ini tuh sangat menuntut yang serba instan. Maka kalau pengajian itu dia sebelum didengarkan lihat dulu durasinya. Iya, iya, iya. Aduh, malas gitu. Nah, ini luar biasanya nih, luar biasanya. Nah, guru kita Syekh Akbar membuat potongan-potongan videonya. Oh iya. Jadi bisa ditonton hanya dalam 1 menit. Ya. Nanti ketika tiba-tiba, aduh ini nanggung nih, kita bisa lihat lagi. Iya. Di channel Di, itunya. iya, di bisa YouTube-nya lihat ya. lagi di channel YouTube-nya. Mana nih dari potongan ini yang utuhnya, Ya. kita bisa lari ke YouTube-nya. Nah ini kan menjawab tantangan zaman. Karena semuanya ingin serba instan, mendapatkan nasihat pun gak mau yang lama, yang ribet, ingin langsung aja isinya gitu. Iya. Tanpa memperdulikan kemasannya, kan gitu hari ini yang terjadi. Nah itu bisa dilihat. Atau mungkin boleh jadi dicomot, dijadikan pengingat buat kita sendiri. Nah ini salah satu tips istiqomahnya di samping kita hadir dalam majlis. Karena ini penting, hadir dalam majlis itu ada keberkahan. Ada keberkahan yang akan Allah hadirkan dengan pertemuan. Masya Allah. Jadi kalau kita sering bertemu ulama, itu ada keberkahan tersendiri ya. Betul. Ada keberkahan, tapi lu jadi ngomongin berkah ini. Jangan sampai ada episode berikutnya nih. Aduh, saya nanti harus meluangkan waktu lagi. Harus. Ini. Jadi kalau berbicara istiqomah, berbicara harapan berkah ya. Iya. Nah gini, dalam keberkahan orang itu seringkali berbicara berkah itu akan berbicara sesuai dengan mindsetnya. Beda-beda ya penafsiran berkahnya. Iya itu ya. penafsirannya. Akhirnya banyak, wah gua mah gak berkah. Padahal berbicara berkah tuh gini, misalkan ada orang penikmat riba. Ya. Dia bertemu dengan ulama, duduk di majelis ulama, wah, pulangnya bangkrut. Wah gua gak berkah dengan ulama ini. Padahal bangkrutnya adalah bagian dari keberkahan. Kok bisa gitu, Pak? Iya, karena berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dia harus mengevaluasi, berarti selama ini ada hal yang tidak berkesesuaian sehingga Allah bersihkan. Oh ternyata harta saya banyak yang bermasalah. Melalui keberkahan duduknya saya dengan ulama sehingga harta itu Allah ambil. Dibersihkan. Nanti dibersihkan. Jadi orang itu seringkali melulu berbicara keberkahan itu ziyadatul mal, bertambahnya harta, ziyadatul jawari, bertambahnya kuasa. Kan gitu, ada yang mau aduh jadi panjang ke sana ya. Ada yang mau nyalon gitu ya, Dekat-dekat datang ke ulama biar cari dapat berkah berkahnya. gitu ya. Definisi berkahnya pun jadi berlainan. Berkah itu nanti saya jadi gitu. Kan itu padahal berkah itu yang berkesesuaian dengan kehendak Allah, aturan Allah, Allah ridho, guru ridho, kita pun
pun ridho menghadapi episodenya. Masya Allah. Kayaknya perlu galian. Ada. Iya, berkah ya. Ya tapi ya Itu kita keberkahan. simpulin dulu deh yang sekarang. Ya berarti kembali ke hijrah. Iya. Berarti untuk hijrah kita harus terus menuntut ilmu gitu ya. Betul, ilmunya. Ya. Jadi nggak cukup satu ilmu, mungkin dalam, kalau agama juga kan banyak agama. Betul. Mungkin dalam agama Islam juga banyak paham-pahamnya Banyak gitu ya. fahamnya, iya. Walaupun dari Al-Quran yang sama, hadis yang sama, tapi kan Iya. ada yang bisa Pemahamannya perbedaannya. iya seringkali berbeda. mungkin dari Jadi harus lokasi banyak dan kita lain-lain. menuntut ilmunya, harus banyak meluangkan waktunya. Oh iya. Nah itu buat ciri-ciri yang orang yang betul-betul hijrah, maka dia tidak, tadi yang pertama semakin tawadu ya hatinya ya. Iya. Dia semakin merasa hina, dirinya hina. Seperti tadi yang saya sampaikan tentang bagaimana para hukama melihat kejadian, melihat orang lain itu selalu pada sisi yang baik gitu. Jauh, para ulama itu jauh dengan hujah-hujah menghukumi, menghakimi. Nggak ada sejarahnya para ulama menghakimi orang lain. Nggak ada. Nah itu juga berarti buat kita nih Sobat ID yang sudah mulai mencoba untuk hijrah, perhatikan lagi mulai dari hati kita, jangan sampai hati kita justru malah merasa lebih baik daripada orang lain atau merasa Betul. cukup dengan ilmu, padahal masih jauh Tat ya. Masih jauh. Jangan kita. Terakhir Iya. pesan buat teman-teman yang pengen berhijrah. Pesan yang paling fundamental adalah hijrah nggak boleh sendirian. Hijrah setidaknya harus di bawah bimbingan agar terarah, progresnya jelas dan nanti akan sesuai dengan yang diharapkan oleh baginda Nabi tentang proses kembalinya seseorang dalam perjalanan spiritualnya. Masya Allah. Itu sih sebetulnya yang penting. Luar biasa. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Sobat ID nggak puas dengan episode kita Amin, kali ini. amin. Harus lebih menggali lagi gitu kan tentang tadi ada berkah dan yang lain-lain, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan ya Ustaz ya. Amin, Alhamdulillah amin, lagi. amin, amin. Sehat lahir batin semuanya. Amin. Berarti kita cukupkan untuk tanya Ustadz di episode kali ini. Dan tentunya kita terus nantikan episode-episode selanjutnya yang mudah-mudahan bisa menambahkan semangat kita buat hijrah dan istiqamah dalam ibadah. Amin, amin. Terima kasih Ustadz, terima kasih semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.